Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Ayah bekerja menjadi pemulung, saat putranya menikah, dia dihina oleh mertua putranya. Detik berikutnya, mertua putranya tersipu malu. Di mata tetangga, Arman selalu menjadi anak yang penurut dan bijaksana. Tapi hanya ayahnya yang tahu orang seperti apa dia. Ayahnya kehilangan kakinya dalam kecelakaan kerja dan tidak dapat bekerja lagi untuk menghidupi keluarganya. Ayahnya pun terpaksa menjadi pemulung. Berkat ayahnya, Arman akhirnya bisa menyelesaikan kuliahnya. Namun meskipun Arman adalah murid yang baik, dia selalu memandang rendah ayahnya. Alasan pekerjaan ayahnya yang pemulung membuatnya merasa malu di mata teman-teman sekelasnya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, setiap kali ada pertemuan orang tua guru, Arman akan mengatakan bahwa ayahnya sibuk dan tidak punya waktu untuk hadir. Namun nyatanya, dia tidak pernah memberitahu ayahnya tentang pertemuan orang tua guru tersebut. Pada akhirnya, para siswa mengetahui bahwa ayah Arman adalah seorang pemulung dan selalu mentertawakannya, yang membuat Arman semakin membenci ayahnya. Arman kemudian punya pacar dan mencapai usia pernikahan. Sebelum pernikahan, Arman memberitahu ayahnya untuk tidak datang di pernikahannya. Meski perkataan anaknya membuatnya sangat sedih, sebagai seorang ayah, bagaimana mungkin dia tidak menghadiri pernikahan putranya? Jadi ayah Arman diam-diam menghadiri pernikahan itu. Arman berdiri di atas panggung, sementara ayahnya diam-diam bersembunyi di sudut. Arman tidak sengaja melihat ayahnya dengan ekspresi malu di wajahnya. Jadi dia tidak punya pilihan selain memperkenalkan ayahnya kepada semua orang yang hadir. Melihat ayah Arman, mertuanya tahu bahwa dia seorang pemulung. Jadi mertuanya mencemoohnya. Putramu sedang menikah, kamu datang dengan baju yang bau dan kotor, sungguh keterlaluan. Sang ayah berkata dengan wajah sedih, maafkan saya. Bajuku tidak kotor, aku mencucinya kemarin. Mertua putranya melanjutkannya dengan sinis. Karena kamu memungut sampah, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Setelah mereka menikah, mereka akan tinggal di rumah saya dan mereka tidak akan mengurus kamu yang kotor dan batu itu. Wajah ayah Arman menjadi sedih, matanya merah dan dia tidak mengangkat kepalanya. Usai pernikahan, sang ayah ingin pulang untuk hidup sendiri dan tidak akan mengganggu kebahagiaan putranya. Saat ini mereka berniat untuk membayar biaya hotel tempat pernikahan. Karena diadakan di hotel ini, bos datang untuk memberi selamat. Pemilik hotel tercengang saat melihat ayah Arman. Ayahnya juga tercengang saat melihat bosnya. Bosnya melangkah maju, meraih tangannya dan mengucapkan terima kasih berulang kali. Juru selamatku, akhirnya aku menemukanmu. Tuhan punya mata dan memberiku kesempatan untuk membalas kebaikanmu. Ayah tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, sudah bertahun-tahun. Apa yang kamu bicarakan? Bos hotel berkata, 20 tahun yang lalu saya magang di lokasi konstruksi Anda. Hari itu sebongkah beton yang belum sepenuhnya kering jatuh. Anda mendorong saya ke samping untuk menyelamatkan saya. Anda juga melukai kaki Anda. Pada saat itu saya mengatakan bahwa ketika saya punya uang, saya pasti akan membayar Anda dengan baik. Tapi setelah Anda dipecat, saya tidak pernah menemukan Anda lagi. Jika bukan karena Anda, saya sudah lama meninggal. Dan berkat Anda, saya masih hidup sampai sekarang. Sang ayah melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa, satu kaki untuk kehidupan lain, dan meskipun saya tidak bisa lagi kerja di lokasi konstruksi, saya masih bisa menghasilkan uang. Ayahnya mengatakan itu dengan mudah, tapi sejak kakinya patah, dia menderita rasa sakit yang hebat. Pekerjaan serta hidupnya sangat tidak nyaman. Sang ayah berkata, lihat, anakku juga menikah hari ini, meskipun aku memiliki satu kaki, aku menjalani hidup seperti biasa. Aku masih hidup dan sehat. Masakan di restoran hotelmu enak. Mengetahui yang menikah adalah putra penyelamatnya, bos itu segera memegang tangan ayahnya erat-erat. Ia berkata dengan murah hati, kalian tidak perlu membayar sisa uangnya. Saya akan mengembalikan uang deposit yang telah kalian bayarkan. Bagaimana saya bisa mengambil uang dari orang yang telah menyelamatkan hidup saya?
Baik putranya dan besannya tercengang. Kemudian bos memanggil seorang karyawan, seolah ingin memberitahunya apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, sang bos menyiapkan meja makan lagi untuk mereka. Tidak lama kemudian, pemuda itu kembali dengan membawa kotak lain. Bos mengambil kotak itu dan menyerahkannya kepada ayahnya. Ini adalah keinginan saya, apapun yang terjadi, Anda harus menerimanya. Jika tidak, hidup saya akan sia-sia. Sang ayah mengambil kotak itu dan membukanya, melihat isinya penuh dengan uang kertas. Jadi dia tidak mau menerimanya. Melihat ayah Arman menolak, bos berkata, "Paman, jika kamu tidak mengambilnya, maka hidup kecilku benar-benar tidak berharga." Melihat permintaannya, ayah Arman harus setuju. Saat ini, mertua putranya yang sebelumnya mencemoohnya tiba-tiba tersipu malu. Pada saat ini, Arman yang malu dengan pekerjaan ayahnya, sejak dia masih kecil, juga diam-diam meneteskan air mata rasa bersalah. Orang baik selalu akan dihargai. Tidak ada uang yang bisa membeli karakter moral yang mulia dan indah.